Selamat mendengarkan. Kata Bang itu hanya sedikit. Kenapa istriku menangis sampai begini? Sean menghela napas panjang sembari menenangkan Zelina yang menangis dalam pelukannya. Wanita itu bahkan sesungguhkan. Setelah beberapa waktu menahan kerinduan, kini keduanya menemukan titik temu. Semenjak Sean masuk penjara, ada begitu banyak hal yang membuat Zelina khawatir. Satu-satunya adalah kekerasan di dalam tahanan. Kini semua ketakutan itu benar-benar terjadi. Setelah sedikit lebih tenang, wanita itu melepaskan diri dan memperlihatkan wajah sembabnya. Jangan menangis lagi. Mas tidak apa-apa, Zelina. Mas berantem? Atau kenapa sampai begini? Mas sudah janji tidak akan macam-macam. Kenapa malah begini, Mas? Terakhir mereka bertemu, Sean berjanji dia tidak akan berulah. Namun yang kali ini terlihat di hadapan Zelina bahkan lebih kacau dari itu. Penjaga bahkan kena batunya akibat ulah Sean. Untuk pertama kalinya istrinya marah, dan di mata Sean kemarahannya justru terlihat menggemaskan. Biasa sayang, namanya laki-laki. Jangan sedih dong. Kamu datang ke sini bukan untuk menangis. Oh ya, kemarin yang temani ke dokter siapa? Secepat mungkin Sean mengalihkan pembicaraan. Dia mengusap pelan perut Zelina yang kini semakin membesar. Kandungan sang istri sudah memasuki trimester kedua. Akan tetapi, sekali saja Sean belum pernah menghabiskan malam bersamanya. Miris memang. Sakit juga jika dihayati. Akan tetapi mau bagaimana lagi, semua sudah terjadi dan bagi Sean, jalan hidupnya ini sudah benar-benar baik. Sean beranjak dari kursi dan kini berlutut di hadapan Zelina, demi bisa memandangi tempat persembunyian bayinya puas-puas. Wah, terima kasih Oma. Ucap Sean lembut usai mendengar penjelasan Zelina bahwa Zia yang mengantarnya ke rumah sakit. Beruntung sekali Sean masih punya sosok ibu, walau sebenarnya Sean merasa bersalah karena hingga dewasa dia masih merepotkan kedua orang tuanya. Sean terpaksa. Dia tidak punya pilihan lain karena pada faktanya, hingga detik ini dia sama sekali tidak percaya jika Zelina kembali ke Bandung. Akan lebih baik jika orang tuanya saja yang menjaga istri dan calon buah hatinya. Bukan berarti dia tidak percaya pada mertuanya, tapi yang dia khawatirkan adalah Abrizam dan para pembencinya yang lain. Cukup lama saya membenamkan wajahnya di perut Zelina. Sejuta kerinduan yang sejak lama dia pendam sampai terbawa mimpi. Aroma tubuhnya sama seperti yang sempat menghampiri Sean dalam mimpi malam itu. Semakin lama, kerinduan Sean semakin menggebu, hingga ucapan Jonathan kembali terngiang dalam benak Sean. Pria itu menghela napas panjang sebelum kemudian mendongak dan menatap Zelina dengan tatapan tak terbaca. Sal, Panggil Sean sebelum kemudian menggigit bibirnya. Dia memang ingin, sangat-sangat menginginkannya. Akan tetapi entah kenapa lidahnya seakan keluh kelandak mengutarakan keinginannya. Mereka sudah benar-benar lama tidak melakukan itu. Jelas saja kerinduan Sean bukan main. Apa, Mas? Aku... Tutur Sean menggantung ucapannya. Bak pengantin baru yang justru segan untuk meminta meski ingin. Begitulah Sean sekarang. Kenapa? Apa ada yang sakit? Tanya Zelina khawatir sang suami benar-benar merasakan tidak nyaman dengan luka-luka yang dialami. Gimana ya? Tapi kasihan juga. Pinggangnya sakit bagaimana? Tapi kalau sampai kejadian lagi seperti malam itu lebih bahaya lagi. Mas Sean, katakan apa yang sakit? Ada. Bahkan sangat-sangat sakit sampai Mas mau gila rasanya. Sean yang kini sudah kembali duduk dan menatapnya lekat-lekat. Bukan hal sulit bagi Zelina memahami kehendak sang suami. Tanpa perlu dijelaskan, dia sangat mengerti apa yang Sean inginkan. Aku sembunyi mau, Mas. Kata dokter juga tidak masalah walau aku sedang hamil. Terus, aku juga sudah siapkan uangnya. 1 juta cukup kan? Sayang bawa uangnya. Bawa. Jawab Zelina seraya mengangguk berkali-kali, dan hal ini berhasil membuat Sean tertawa sumbang. Satu sama. Entah siapa yang memberikan Zelina pengetahuan tentang ini, tapi yang jelas, Sean sangat-sangat berterima kasih. Keduanya terkekeh kalau menyadari jika yang mereka pikirkan justru sama persis. Tidak ingin membuang waktu, Sean kini sudah berada di sebuah kamar dengan harganya paling tinggi. Seperti yang Jonathan beritahukan, semua tergantung uangnya.
Namun di ruangan dengan harga paling tinggi juga kening Sean masih bergelut dan khawatir istrinya tidak nyaman. Demi apapun Sean benar-benar menyayangi Zelina. Meski dahulu sebelum pindah rumah hayalannya sudah liar itu untuk bercinta di tangga ataupun di sembarang tempat. Pada faktanya Sean lebih mengutamakan kenyamanan istri dibandingkan fantasinya. Awalnya memang ragu, hingga dia bahkan belum memulai sebelum Zelina memulainya. Kecupan yang kini dia rasakan benar nyata. Sean membaca ayat kursi dan sejenisnya sebelum menyentuh sang istri, lantaran khawatir jika dia berhayal lagi. Kok doanya panjang, Mas? Jin di sini banyak, Nak. Tidak tahu waktu. Mau siang mau malam mereka ada. Jadi harus banyak baca doa. Usai memberikan penjelasan yang menurut Zelina masuk akal itu, Sean kembali melanjutkan aksinya. Kerinduan pada Zelina membuat Sean sejenak melupakan di mana mereka bercinta. Mungkin saja baru dipakai pasangan lain, tapi Zelina sejak awal sudah mengatakan jangan pikirkan apapun. Pertama kali bercinta dengan keadaan sang istri yang sudah berubah, Sean begitu pelan bergerak, tanpa sedikit pun menyakiti. Keduanya menyalurkan cinta dan kerinduan yang sekian lama tertahan. 6 bulan serasa 6 tahun, dan Sean benar-benar dibuat gila kalau istrinya datang untuk mempersilahkan Sean menumpahkan cairan kerinduannya itu. Hanya sekali, Mas, tidak bisa mendapatkannya setiap hari, tutur Zelina dengan napas yang kini terengah-engah dan menatap Sean yang berada di atasnya. Siapa bilang? Ini baru percobaan. Bisik Sean kembali membuat Zelina menengadahkan kepala dalam sekejap kalau miliknya dibuat sesak. Percobaan? Tanya Zelina yang merasa yakin betul jika Sean bahkan telah menumpahkan larinya barusan. Tapi keluar sedikit. Tambah Sean yang semakin membuat Zelina memerah. Sungguh, ia malu sendiri bertanya seperti tadi. Hati-hati ya. Belum berpisah tapi sudah rindu lagi. Zelina kembali memerah kala Sean mengecup keningnya sekali lagi. Sudah hampir 10 menit dia berdiri di sini. Sean sudah mempersilahkannya pergi. Namun hati Zelina teramat sakit kalau menyadari langkah kaki mereka tidak akan beriringan saat ini. Ya Allah, Nah. Sejak tadi sudah Sean tahan, tapi melihat air mata Zelina yang benar-benar tumpah, hatinya teriris juga. Ia mendongak, seraya membuang napas kasar. Sebelum kasusnya mencuat, Sean bahkan tidak pernah meninggalkan Zelina lebih dari 12 jam. Berbeda dengan Sean yang kerap kali meninggalkan Sheila untuk urusan pekerjaan atau lainnya. Wajar saja ketika mereka diuji dengan kerinduan sakitnya luar biasa. Napas Sean bahkan tercekat. Dadanya kini semakin sesak kala Zelina sesenggukan. Mas, malam ini aku boleh tetap di sini tidak? Zelina bertanya dengan suara terputus kala tangisnya kian menjadi. Selama ini dia mampu menutupi bagaimana tersiksanya tidur sendiri. Akan tetapi, entah kenapa sekarang dia seakan hilang kendali. Jangan sayang, cukup Mas yang ada di sini. Kamu di rumah saja sama Mama, Papa, dan yang lainnya. Belum ada jawaban, hanya ada tangis kecil di sana. Sean biarkan tenang dengan sendirinya. Air mata Zelina memang pantang dipancing. Sekali tumpah, biasanya akan sulit berhenti. Tangisnya Zelina adalah duka bagi Sean. Dia juga meraung seraya mengutuk dirinya atas cerita yang sang istri rasakan. Sean tertampar kala menyaksikan seberapa pedih hidup seorang wanita karena masa lalunya. Zelina yang sejak awal tegar pada akhirnya menunjukkan dengan nyata selemah apa dirinya saat ini. Tapi aku mau tidurnya di peluk Mas. Hancur sudah hati Sean melihat istrinya yang kini menyeka air mata, seraya mengucapkannya begitu pelan. Jujur saja melihat bagaimana Sean yang menuruti ngidamnya Sheila setiap saat, hati Zelina hanya semakin teriris. Bukan iri atau bagaimana, tapi dirinya terkadang menginginkan hal yang sama. Selama ini tidak mengutarakan kehendak sesungguhnya.
beberapa kali meminta ini dan itu pada Lengkara, tapi ketika Lengkara berikan, Selina merasa tidak puas. Sean mengerti, ini bukan Zelina sama sekali. Istrinya tidak semanja ini. Tatapan Sean tertuju pada perut Zelina yang kini tersembunyi di balik gamisnya. Tidak salah lagi, mengingat bagaimana Mikaela dahulu yang kerap menyulitkan Evan sewaktu mengandung Askara. Pria itu menarik kesimpulan dengan sangat mudah. Nanti Yana, Mas akan lakukan segalanya untuk kamu. Iya, tapi janji segalanya? Tanya Zelina yang kini tampak sedikit lebih tenang. Senyum di wajahnya terbit setipis itu. Segalanya. Selinaku nanti mau apa? Tanya Sean menatap lekat wajah Ayu sang istri yang tetap begitu cantik meski bermandikan air mata. Mau banyak jalan-jalan sama Mas kayak dulu. Aku mau pacaran lagi kayak dulu. Mau ke danau. Terus apa lagi ya? Ucap Zelina menatap begitu jauh. Tatapan mata Sean sama sekali tidak pernah beralih sejak tadi. Itu saja, tambah Zelina kemudian. Sean hanya menganggukkan kepala. Dari sini dia paham, jika semua kenangan yang dahulu sempat mereka lakukan, begitu Zelina rindukan. Iya, sama seperti dirinya yang terus merindukan setiap hal tentang Zelina setiap detiknya. Sabar ya sayang. Nanti bukan hanya ke Bandung, tapi Mekah, Madinah, dan yang lainnya. Andai Sean tahu semua hal yang dia ungkapkan itu adalah keinginannya sejak kemarin. Selina pikir itu akibat dia terlalu merindukan Sean. Tapi nyatanya, setelah bertemu keinginan itu justru semakin menggelora. Atau kamu maunya saat ini juga? Yang ini apa termasuk ngidam sayang? Ingin dia ungkapkan, tapi Selina memilih untuk memendam. Wanita itu tidak ingin mengkhianati ucapannya sendiri. Dia bukan pemeran utama dalam dunia. Tidak selamanya semua harus dia terima. Biarlah keinginan itu pudar dengan sendirinya nanti. Bukan, aku tidak pernah ngidam sepertinya, Mas. Keduanya kembali terdiam dalam keheningan, dan Zelina kembali menenggelamkan wajahnya di dada bidang Sean. Waktu kunjungan Zelina sudah habis sebenarnya, tapi kembali lagi nama besar keluarga Sean berpengaruh dalam hal ini. Aku benar-benar pergi. Bentar lagi puasa. Aku mungkin akan pulang sebentar ke rumah Abi. Mas baik-baik di sini. Jangan berantem lagi seperti tadi. Puasa pertama dengan status yang berbeda harus mereka jalani semenyedihkan ini. Tidak mengapa, masih ada tahun-tahun berikutnya untuk mereka bersama. Selina datang hari ini sekaligus membawakan beberapa barang yang mungkin akan berguna bagi Sean. Sholatnya jangan ditinggal, ngajinya juga, sama satu lagi, puasanya full, awas sampai setengah hari. Ucap Zelina yang kemudian membuat Sean tersenyum simpul. Sudah tentu sang istri mengetahui rahasianya dari adik-adiknya. Tiada yang lebih sakit dibandingkan perpisahan dengan seseorang yang dicintai. Apapun alasannya, mau bagaimanapun caranya, yang namanya perpisahan tetap sakit juga. Hingga ketika di perjalanan tanpa sadar, air matanya kembali tumpah tanpa aba-aba. Selina menerima tisu pemberian Lengkara segera. Menangislah Kak, jangan ditahan begitu. Niat hati ingin mengajak bercanda buyar seketika. Yuda dan Lengkara yang berada di depan saling menatap. Padahal mereka bertiga baru saja menggunjingkan pasangan itu lantaran menunggu begitu lama di luar. Mereka penasaran, apa mungkin saran Amira itu benar-benar berhasil. Namun melihat Selina yang kini hanya menangis, ketiganya sama-sama bungkam dan memendam rasa penasaran itu dalam benak mereka masing-masing.